Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pemasaran kelas B UPN Veteran Jawa Timur ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Marketing PT Garuda Indonesia Tbk. Kelompok kami beranggota 4 orang yaitu Nur Hafifah Saputri NPM 19042010059, Septia Nur Afifatul Jannah NPM 19042010066, Nur Khotimah NPM 19042010075, dan saya sendiri Mesita Nabila Dewanti NPM 19042010076. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai latar belakang PT Garuda Indonesia Tbk. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUMN yang sering kita sebut Badan Usaha Milik Negara. Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan tertua di Indonesia dan flag carrier of Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline telah mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional. Dalam industri jasa, peran marketing menjadi salah satu hal yang sangat penting dikarenakan pada industri jasa, suksesnya marketing ditentukan oleh proses pemuasan keinginan atau kepuasan pelanggan dan kebutuhan konsumen pemakai jasa. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang mencoba mempertahankan tarif dengan menyesuaikan kualitas pelayanan maksimal dari PT Garuda Indonesia yang memang sudah diakui oleh seluruh pengguna fasilitas jasa penerbangan. Baik, selanjutnya kami akan membahas bagaimana strategi pemasaran, yaitu produk, price, place, and promotion. Yang pertama di sini ada produk. Ada 3 aspek dalam produk yang ditawarkan oleh PT Garuda Indonesia kepada customer-nya. Yang pertama ada kualitas. Kualitas produk PT Garuda Indonesia ini dipandang sebagai produk pelayanan nomor 1 yang ada di Indonesia. Terbukti bahwa dari sejak tahun 1949 hingga saat ini produk pelayanan jasa ini menjadi nomor 1 di Indonesia sebagai perusahaan penerbangan yang dipercaya. Yang kedua ada keistimewaan. Keistimewaan maskapai penerbangan ini cukup terbukti mulai dari pelayanan baik dari luar maupun dalam pesawat. Maskapai penerbangan ini juga sudah tercatat memiliki official 4-star ranking of product and service quality, sudah menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau IOSA dari IATA, yang berarti bahwa maskapai ini telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Yang ketiga ada kemasan. Kemasan tentu menjadi hal yang penting dalam rangka menciptakan image dan sebagai pembeda dengan produk yang lain. Dalam hal ini Garuda memiliki logo yang lebih menjadi ciri khas lambang negara, yakni burung Garuda. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia lebih menawarkan dalam hal kenyamanan penumpang dan dapat memberikan kepuasan lebih kepada konsumennya, serta servis yang diberikan terhadap konsumennya mengenai kekhasan Indonesia. Dan diketahui bahwa PT Garuda Indonesia ini membawa 5 sense, yaitu yang pertama ada sight atau pemandangan. Nah, Garuda Indonesia ini memberikan pemandangan yang indah mengenai keindahan alam di Indonesia pada penerbangannya. Lalu yang kedua ada sound atau suara, di mana Garuda Indonesia memberikan sentuhan musik tradisional yang diaransemen oleh Adi MS. Yang ketiga ada scent atau aroma. Nah, pada penerbangannya di mana setiap penerbangannya para penumpang akan dimanjakan dengan aroma terapi selama berada di dalam pesawat. Yang keempat, Garuda Indonesia juga memberikan taste atau rasa kepada setiap penumpangnya pada makanannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah touch atau sentuhan, di mana Garuda Indonesia memberikan tempat yang nyaman kepada seluruh penumpangnya. Nah, selain itu konsumen juga diberikan pelayanan baik. Analisis yang selanjutnya ada di kategori price. Di sini harga yang ditawarkan tentu menyeimbangi dengan pelayanan atau servis dari perusahaan itu sendiri. Ini juga yang dilakukan oleh perusahaan PT Garuda Indonesia. Harga yang diberikan untuk berbagai tujuan penerbangan pun juga berbeda pastinya. Nah, perbedaan
perusahaan juga termasuk pada kelas yang digunakan. Adapun kelas yang ditawarkan pada maskapai PT Garuda Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pelayanan internasional yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu ada first class, business class, dan economy class. Dan yang kedua ada pelayanan untuk domestik, yang mana di domestik ini hanya terbagi menjadi 2 kelas, yaitu hanya ada business class dan economy class. Nah, PT Garuda Indonesia ini juga menerapkan konsep value proportion, yaitu suatu cara memberikan layanan yang lebih yang diberikan Garuda Indonesia kepada penumpangnya melebihi harga yang dibayarkan oleh penumpangnya. Yaitu place atau lokasi. Lokasi dinilai sangat penting sebagai lingkungan di mana dan bagaimana jasa akan diserahkan. Hal tersebut sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. Garuda lebih memberikan kemudahan mengakses di setiap kantor penjualan dalam mencari dan pembelian tiket sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh konsumennya. Garuda Indonesia juga melakukan kerjasama dengan agen penjualan dan saluran distribusi bersistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi pada bisnis penerbangan secara umum dibagi dalam 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem front office, yang dimana prosesnya langsung bersentuhan dengan pelanggan. Contohnya, sistem reservasi, check-in system, boarding system, website online, payment online, ticketing system, dan lain-lainnya. Sistem yang kedua yaitu sistem back office. Sistem ini mendukung jalannya operasional perusahaan, misalnya software accounting, human resource information system, ERP system, dan lain-lainnya. Sistem di perusahaan maskapai dinilai sangatlah kompleks, yang dimana harus mampu mengintegrasikan kedua sistem tersebut. Yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Seperti yang kita ketahui, Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan nasional terbesar yang ada di Indonesia. Iklan sebagai media promosi rupanya masih perlu dilakukan untuk menyadarkan dan memberikan informasi tentang Garuda Indonesia kepada masyarakat luas, terutama kepada pelanggan setianya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Garuda Indonesia sendiri melakukan banyak strategi dalam promosinya, misalnya dengan advertising atau periklanan. Advertising sebagai media iklan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia dilakukan melalui media audiovisual ataupun cetak. Iklan juga dilakukan pada media online kepada pelanggan setianya melalui program frequent flyer. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sales promotion. Sales promotion di sini dilakukan dengan menawarkan promo tiket, diskon, door price, dan special offers pada acara-acara tertentu. Yang ketiga yaitu menggunakan direct marketing atau pemasaran langsung. Pemasaran langsung di sini dilakukan oleh perusahaan melalui media telepon atau para pelanggan juga bisa membeli secara langsung di agen travel atau airline terdekat. Yang keempat yaitu event marketing. Event marketing memang dianggap sebagai cara yang paling efektif dalam menjual produk. Namun, dalam hal ini tidak ada penjualan tiket secara langsung di suatu acara. Yang ada hanyalah penawaran melalui iklan tentang diskon saat hari-hari tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dimana akan membludaknya masyarakat yang akan mudik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis matriks SWOT. Yang pertama ada strength. Garuda merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia dan memiliki brand yang cukup kuat dan telah diakui oleh pasar domestik. Dan memiliki daya tanggap tinggi dengan keahlian dan daya tanggap yang tinggi untuk pilot, pramugari, serta karyawannya. Yang kedua ada weakness. Harga tiket PT Garuda Indonesia Tbk Persero tidak terjangkau oleh semua kalangan dan citra eksklusif sebagai penerbangan kelas nomor 1 di Indonesia membuat anggapan penerbangan yang mahal dan eksklusif. Yang ketiga ada opportunity. PT Garuda Indonesia Tbk Persero selalu up to date terhadap teknologi dan kebijakan pemerintah sebagai perusahaan BUMN. Garuda Indonesia Persero mendapatkan fasilitas dan dukungan penuh dari pemerintah. Dan yang terakhir ada trade. Tingkat inflasi yang terus meningkat berdampak terhadap menurunkan daya beli masyarakat
dan bencana alam mengakibatkan penurunan permintaan seperti letusan gunung berapi dan wabah penyakit seperti saat ini. Kemudian pada bab terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kesimpulan. Ekuitas merek Garuda Indonesia yang tinggi disebabkan oleh pengelolaan strategi mereknya yang secara konsisten dilakukan. Di antara beberapa strategi pengelolaan merek Garuda mempunyai 5 hal yang menjadi tombak dalam pengelolaan mereknya, yaitu yang pertama konsistensi pelayanan terhadap penumpang, yang kedua konsistensi brand awareness, yang ketiga pengelolaan SDM yang unggul, yang keempat Sky Beyond sebagai strategi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta strategi price tag pricing. Kemudian saran, menjaga ekuitas merek yang kuat tidaklah mudah. Perlu dilakukan upaya-upaya secara berkesinambungan baik dalam peningkatan kualitas layanan, perbaikan sarana fisik, serta hal yang paling penting adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang terintegrasi dengan baik. Meskipun Garuda Indonesia telah mempunyai merek yang kuat, program komunikasi pemasaran terintegrasi juga harus lebih dioptimalkan mengenai ketepatan waktu, karena masih ada beberapa keluhan pelanggan, meskipun hanya beberapa, akan tetapi hal tersebut akan mempengaruhi citra merek Garuda Indonesia. Sehingga peneliti sangat menyarankan agar Garuda Indonesia semakin meningkatkan kinerjanya sehingga bisa menjaga konsistensi dalam ketepatan waktunya. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.